He's coming soon. Bapa, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami boleh bersukacita, bersorak-sorai menyenangkan hatimu. Kami bersorak-sorai memuji, memuliakan namamu Bapa. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi memulaimu dan urapi seluruh kilatku dimanapun mereka berada saat ini, dengan urapan yang sama, dengan otoritas dan kuasa yang sama ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami dengarkan daftar Elohimmu. Berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Segala campur tangan kuasa lain yang tidak berasal daripadamu, saat ini kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Keluar, tinggalkan hati, pikiran, juga ruang ini, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini kita kembali dengarkan daftar Elohim. Ya, yang saya beri judul kita kali ini. Ya, saya beri judul daftar Elohim kita kali ini yaitu Indonesia. Nah, bukan satu kebetulan kalau memang di minggu-minggu ini Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75. Ya. Bukan waktu yang sangat singkat untuk 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan di tahun ini pula kemerdekaan dirayakan tidak seperti biasa. Padahal biasanya sudah ramai, anak-anak lomba, ada yang punya acara ini, itu, dan sebagainya. Tetapi di tengah pandemi COVID ini, saudara, kita dianjurkan untuk tidak merayakan seperti biasanya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang daftar Elohim. Karena kita tinggal di Indonesia, kita adalah bangsa Indonesia, kita ada di negara Indonesia. Kita wajib mencintai dan mengasihi bangsa yang dimana kita tinggal dan dilahirkan, saudara. Nah, kita akan belajar tentang Indonesia ini. Dan kita harus menjadi orang yang bangga menjadi bangsa yang begitu luar biasa, saudara. Kita akan lihat Indonesia itu, kita akan lihat, saudara, ya. Nah, Indonesia itu menjadi pusatnya segala sesuatu. Saya selalu mengimani bahwa Indonesia akan menjadi negara yang menjadi pusatnya apapun, saudara. Dan itu saya mengimani, meyakini, karena saya tinggal dan sangat cinta dengan Indonesia. Kemudian saudara yang kasih, negara Indonesia yang pertama adalah negara
dengan kepulauan terbanyak di dunia. Nah, satu-satunya negara yang pulaunya paling banyak itu di Indonesia, saudara. Makanya kenapa saya bilang Indonesia ini menjadi pusatnya dan negara besar, negara yang begitu luar biasa, saudara. Karena negara Indonesia ini adalah negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Nah, kita akan lihat dulu di kitab suci kita, di dalam kitab Yesayahu pasal 41 ayat 5. Yesayahu pasal 41 ayat yang kelima. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ya, perhatikan. Orang-orang pesisir melihatnya dan takut. Ujung-ujung bumi akan gemetar. Mereka telah datang mendekat. Ya, mereka datang. Yang saya garis bawahi adalah kata pesisir. Nah, kata pesisir itu berarti banyak sekali pantai, banyak sekali daerah-daerah di kepulauan, saudara, yang namanya pesisir. Jadi tidak cuma satu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian Yesayahu 42 ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Yahweh yang membawa pujiannya dari ujung bumi ke dalam laut dan isinya, ke pesisir-pesisir dan yang mendiaminya. Nah, sekali lagi, nyanyikanlah pujian atau nyanyian baru bagi Yahweh yang membawa pujiannya dari ujung bumi. Nah, manakah ujung bumi itu? Dari dalam laut dan isinya ke pesisir-pesisir. Artinya begitu banyak sekali pesisir, saudara. Tidak cuma satu pesisir. Ke pesisir yang mendiaminya, yang tinggal di dalamnya. Kita lanjutkan. Yesayahu pasal 51 ayat yang kelima. Kita lanjutkan. Pasal 51 ayat yang kelima. Saya bacakan kembali. Kebenaranku dekat, penyelamatanku telah keluar, dan lenganku akan menghakimi bangsa-bangsa. Pulau-pulau akan menanti-nantikan aku, dan mereka akan berharap pada lenganku. Nah, sekarang selain pesisir, kita akan lihat begitu banyaknya bangsa-bangsa dan pulau-pulau. Sekali lagi, negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia yang akan menanti-nantikan Yahweh, dan mereka akan berharap pada lenganku yang akan selalu berserah kepada Elohim kita. Kita lanjutkan pasal yang ke-60 ayat yang ke-9. Ya, pasal 60 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan, saudara. Menyimak kembali dengan baik. Sesungguh-sungguhnya pulau-pulau akan menanti-nantikan aku. Ya, pulau-pulau menanti-nantikan aku. Dan kapal-kapal Tarsis yang pertama untuk membawa anak-anak lelakimu dari jauh. Perhatikan kata dari jauh. Daftar Elohim ini diberikan, disampaikan kepada bangsa Israel. Dan dari jauh. Terus kita lanjutkan ya. Perak dan emas mereka ada bersama mereka. Indonesia salah satu penghasil emas terbesar pula juga, saudara. Yang sangat besar emasnya. Ya, lanjut. Ada bersama mereka bagi nama Yahweh Elohimmu dan bagi yang Maha Kudus Israel, karena Dia telah memuliakanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu cintanya Elohim kepada bangsa kita. Amin. Bangsa yang begitu luar biasa kayanya, saudara. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbanyak di dunia. Nah, salah satunya Indonesia, dan kita ada di Indonesia, dan tercatat di kitab suci berkali-kali. Kita lanjutkan tentang kepulauan. Perhatikan baik.
negara yang sangat luas dan besar. Saya bacakan, luas dan besar. Ya, memiliki sekitar 17.504 pulau, ya. 17.540 sekitar. Berarti bisa kalau yang terkecil juga belum kehitung, kita nggak tahu. Tapi paling nggak bayangkan 17.000 pulau, saudara. Begitu banyaknya. Ada 9.634 belum diberi nama, ya. 9.000 saking banyaknya pulau. Nanti ketemu ini pulau apa belum tahu, saudara. Saking banyaknya. Dan ada sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni, artinya masih kosong. Begitu banyaknya 17.000 pulau yang ada di negara kita. Kita lanjutkan. 2. Negara maritim, artinya kelautan terbesar di dunia. Negara maritim kelautan terbesar pula di dunia, saudara. 93.000 km luas perairan dan 81.000 km persegi garis pantainya. Begitu panjangnya dan luar biasanya bangsa kita. Begitu kekayaannya itu melimpahnya luar biasa. Makanya bangga kita menjadi orang Indonesia, saudara. Kita lanjutkan. Yang ketiga, negara dengan suku bangsa terbanyak pula. Suku bangsanya terbanyak, saudara. Negara dengan suku bangsa terbanyak, ada sekitar 740 suku bangsa dan etnis. Atau artinya 740, coba bayangkan. Terus kemudian di Papua saja terdapat kurang lebih 270 suku bangsa. Ini baru Papua, belum yang lain, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalau kita ada di Jawa seperti ini, kita cuma tahu Jawa Tengah, Jawa Timur, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, hanya beberapa, saudara. Tetapi saudara, kalau kita ke Indonesia Timur, begitu banyaknya suku bangsa ada di sana. Apalagi kalau Papua, saudara, begitu banyaknya suku yang begitu luar biasa. Kadang daerah satu dengan daerah lain saja sudah punya bahasa yang berbeda. Kalau di Pulau Jawa ini hanya beberapa, saudara. Mungkin bahasa Jawa dan bahasa Sunda dan bahasa Melayu seperti Betawi, saudara. Tetapi kalau di luar Pulau Jawa begitu banyak. Memang di Jawa sendiri pun bahasanya, modelnya, cengkoknya, coraknya berbeda. Kita mau bahasa makan saja, ada berapa, saudara? Yang tahu? Makan, maem, dahar, ya toh? Ini yang halus-halus, saudara. Ya, ini banyak sekali, berapa macam. Cuman kata makan saja itu begitu banyaknya, luar biasa, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang kita lihat, lanjutkan. Yang keempat, bangsa negara Indonesia adalah negara Indonesia pemeluk agama dan kepercayaan terbanyak di dunia. Agama dan kepercayaannya terbanyak di dunia. Di Indonesia ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada kepercayaan dan sebagainya, saudara. Ini belum dibagi-bagi lagi. Kristen aja ada macam-macam. Ya, kasih. Begitu banyaknya sekali, saudara, yang dia kasih Tuhan. Aliran kepercayaan. Lanjut, ya. 5. Kekayaan alamnya juga terbesar di dunia. Makanya kenapa kita harus bangga menjadi orang Indonesia? Karena kekayaan alamnya itu luar biasa, saudara. Kita akan lihat kekayaan alamnya. Kita perhatikan, ya. Apa saja yang ada di Indonesia? Hutan dan pertaniannya. Saudara, kalau bayangkan sampai orang dunia juluki bahwa Kalimantan itu paru-parunya dunia. Karena begitu sangat luasnya hutan yang ada di Indonesia. Belum pertaniannya, saudara yang kasih itu, begitu melimpahnya, luar biasa. Kita lanjutkan. Kekayaan lautnya yang melimpah. Berapa spesies laut saja? Ikan teri saja jenisnya macam-macam, betul nggak? Kepiting jenisnya macam-macam, belum ikan laut. Waduh, kalau dihitung kita nggak tahu. Kalau di pasar mau beli yang namanya apa saja ada, saudara. Begitu melimpahnya kekayaan laut. Kemudian kekayaan tambangnya. Ada emas yang tadi saya sampaikan, ada emas.
Coba saudara bayangkan berapa saja emas yang ada di Papua, saudara, yang begitu luar biasanya melimpah. Kadang orang baru punya emas 1 gram saja sudah pamer, ya nggak? Khotbah saja baru pakai cincin sudah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Padahal baru berapa gram, tapi begitu banyaknya saudara yang dikasih oleh Tuhan, melimpahnya emas. Apalagi kalau di Jawa emas sangat melimpah. Ada Mas Nowo, Mas Slamet, ada Mas Bambang. Nah itu emas begitu melimpahnya, besar-besar pula, gemuk-gemuk lagi. Ya, kita lanjutkan. Selain emas ada minyak, ada perak, ada batu bara, ada nikel, ada aspal, ada timah dan sebagainya. Coba seandainya Indonesia nggak punya minyak, kan harus impor, saudara. Coba belajar kendaraan yang banyaknya luar biasa, macetnya luar biasa di Indonesia. Seandainya nggak ada tambang minyak, coba bagaimana? Minyak saja macam-macam, betul nggak? Ada premium, ada solar, ada macam-macam. Premium saja ada premium, pertalite, pertamax, modelnya macam lagi, saudara. Begitu melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, saudara. Yang selanjutnya, tempat wisatanya terkenal di dunia, saudara. Contoh, siapa yang nggak kenal Bali? Siapa yang nggak tahu Lombok? Siapa yang nggak pernah dengar Raja Ampat? Begitu tempat wisatanya menarik. Bagaimana kalau orang menyelam paling bagus sampai orang menjuluki kayak Bunaken, begitu pantainya yang luar biasa. Belum yang lainnya, saudara. Tempat wisatanya juga luar biasanya. Ini artinya begitu melimpahnya kekayaan yang ada di negeri ini. Makanya kenapa kita di kemerdekaan yang ke-75 ini kita bangga menjadi orang Indonesia. Amin. Kita harus bangga. Saya ada di Indonesia karena saya harus menjadi berkat buat bangsa dan negara ini. Amin. Menjadi berkat buat banyak orang di negeri ini. Kita lanjutkan. Yang poin kedua, Indonesia adalah bangsa dari timur. Makanya disebut kalau daerah sini ini daerah timur. Daerah timur itu daerah Asia ini disebut Indonesia Timur. Daerah timur salah satunya adalah Indonesia. Indonesia adalah bangsa timur yang menghadap di gerbang timur Yerusalem. Jadi kalau pulau Indonesia ini pulau Indonesia, saudara, ini di Yerusalem ada di sini, saudara, perhatikan ya. Nih, saya lanjutkan. Nih, kalau kita terus digaris menghadapnya ke gerbang timur. Nah, kita akan lihat dulu di dalam kitab Yeskiel 5 ayat 5 ya. Yeskiel 5 ayat 5. Kita akan baca dahulu. Kitab Yeskiel 5 ayat 5. Perhatikan. Beginilah Adonai Yahweh berfirman, inilah Yerusalem, aku menempatkannya di tengah bangsa-bangsa dan di sekelilingnya ada negeri-negeri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeskiel 5 ayat, yang namanya Yerusalem dikelilingi seluruh dunia. Sedangkan pintu gerbang Yerusalem kan ada beberapa, saudara. Nah, salah satunya gerbang timur. Ngadepnya kenapa kalau ditarik garis ke Indonesia, saudara? Inilah salah satu kenapa keunikannya Indonesia itu begitu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bukan satu kebetulan kalau kita ada di Indonesia. Kita lanjutkan, saudara. Poin yang ketiga. Ya. Yang ketiga, bendera merah putih. Ya, sekarang kita lihat. Kita pakai bendera merah putih yang menggambarkan darah dan kekudusan. Kalau dulu saya sering lihat waktu kecil lihat film perang, itu orang selalu gambarkan merah putih. Merah itu berani, putih itu suci. Suci artinya kudus. Merah artinya berani, artinya darah itu punya keberanian yang luar biasa dan kekudusan. Sama dengan orang ditebus, orang dibeli oleh Yesua dengan darah yang mahal dan dengan kekudusan. Amin. Tanpa itu orang nggak bisa selamat. Dengan darah Yesua kita bisa selamat. Amen. Tetapi bukan hanya dengan darah Yesus, tapi dengan kekudusan yang terpelihara, maka kita diselamatkan. Amin. Amen. Saudara yang dikasih Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Artinya kalau kita
punya dosa sebesar apapun bisa putih asal dengan kekudusan, dengan penebusan karya Yesus Masias. Amin. Bendera Indonesia juga bukan satu kebetulan kenapa benderanya merah putih. Di Indonesia Timur loh saudara, ya di daerah timur saudara. Kita lihat lanjutkan ya. Nah, bendera merah putih. Satu, apa itu bendera merah putih? Bendera merah putih sudah digunakan jauh sebelumnya. Jadi sebelum kemerdekaan ternyata dari leluhur kita sudah pakai namanya bendera merah putih. Bendera merah putih sudah digunakan sebagai panji-panji oleh Jayakatwang dalam menyerang Singosari. Padahal Singosari itu tahun berapa saudara? Jauh sebelum peperangan melawan penjajah. Tetapi bendera itu sudah digunakan. Sekalipun masih per daerah, tapi yang namanya merah putih sering dipakai. Kita lanjutkan ya. Terus yang kedua, sebelum Majapahit, Kerajaan Kediri sudah menggunakan panji-panji juga merah putih. Kerajaan Kediri saudara. Kita lanjutkan pula. Dalam bendera perang Sisingamangaraja yang ke-12 menggunakan merah putih pula. Ini daerah-daerah, setiap daerah sudah. Sebelum akhirnya ngumpul jadi satu, yaitu menjadi bangsa Indonesia. Kita lanjutkan kembali. 4. Di Kerajaan Bugis Bone Sulawesi Selatan sebelum Aruk Palaka bendera merah putih sebagai simbol Kerajaan Bone. Ternyata bendera merah putih sering dipakai sebagai panji-panji. Makanya kenapa kalau panji-panji sering merah putih saudara. Ini yang digunakan. Kita lanjutkan. Yang keempat, poin yang keempat. Selain kepulauan, selain itu juga suku dan sebagainya. Terus kita masuk ke bendera sekarang lambang negara. Nah, lambang negara yaitu Garuda. Nah, Garuda sebagai simbol satu-satunya negara di daerah timur dari Yerusalem. Saudara boleh cek ke daerah timurnya Yerusalem, negara yang simbolnya Garuda hanya Indonesia. Singapura, singa, betul kan? India, roda pedati. Thailand, gajah putih. Betul kan saudara? Tetapi yang simbolnya Raja Wali atau simbolnya Garuda itu Indonesia saudara. Bukan satu kebetulan. Kenapa lambangnya yang di daerah timurnya Yerusalem itu kok Indonesia? Kita akan lihat ayatnya saudara ya. Yesayahu 46 ayat 11. Di situ dikatakan Kore mimitsra ayit meeretz merakak is atsati abdibati abavina yatsati esera. Yang memanggil burung pemangsa. Dalam terjemahan yang lama itu burung buas. Dalam terjemahan bahasa Jawa beberapa tahun yang lalu ditulisnya manuk Garuda. Manuk itu burung, Garuda itu ya Garuda. Terjemahannya saudara. Ditulis manuk Garuda saka wetan, artinya burung Garuda dari timur. Itu kalau terjemahan bahasa Jawa. Sekitar tahun 82, saya belum cek kalau yang bahasa Jawa sekarang. Tapi kalau bahasa Jawa beberapa tahun yang lalu ditulis aku akan memanggil gitu ya. Aku akan nimbali manuk Garuda saka wetan, artinya burung Garuda dari timur. Nah, sekarang di situ teman yang memanggil burung pemangsa dari timur. Orang yang menggenapkan rancanganku, artinya orang-orang dari timur yang memiliki lambang simbol Garuda seperti ini tadi, yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh, artinya memang sangat jauh jaraknya. Ya, aku telah mengatakannya, aku juga mewujudkannya. Aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Semua rancangan Abah Yahweh pasti digenapi. Amin. Kenapa kita yang ada di Indonesia ini sudah dari negeri timur, dari seberangnya timur Yerusalem, dan yang memanggil, dan satu-satunya negara di timur yang menggunakan simbol Garuda, Indonesia saudara. Kita lanjutkan. Devarim atau Ulangan 28 ayat 49. Disebutkan Yisa Yahweh eleke goe melako miket seha aret ka aser idehanat ser goe aser lotisma lesono. Yahweh akan membangkitkan suatu bangsa melawanmu. Artinya ini adalah kitab perbuatan melawan Yerusalem dari kejauhan,
dari ujung bumi seperti raja wali, ya, yang terbang, suatu bangsa yang bahasanya tidak engkau mengerti. Memang sangat jauh, seperti raja wali, saudara. Inilah ayat-ayat yang mendukung kenapa kok bangsa yang jauh, saudara, untuk menggenapkan segala sesuatunya pemulihan. Makanya kenapa pemulihan nama Bapa Yahweh Elohim kita pun dimulai dari Indonesia. Dimulainya untuk penggenapan nama Bapa Yahweh. Mulai muncul nama Yahweh dari tahun 98. Nama Yahweh dimunculkan di Jalan Proklamasi, terus berkembang sampai hari ini, berarti sudah sekitar 22 tahun yang lalu. Dan nama Bapa Yahweh dipopulerkan luar biasa, dikembalikan porsinya yang tadinya orang nggak kenal, cuman hanya di kamus saja. Sekarang banyak orang mengenal, bahkan banyak gereja, banyak kehilat yang sekarang sudah berani memasukkan nama Bapa Yahweh di seluruh Indonesia, bahkan sekarang di seluruh dunia. Amin. Mulai pemulihan nama Bapa Yahweh. Devarim 2850. Goe aspanim asar lo yisapanim lesaken wa at lo yaken. Dikatakan suatu bangsa yang garang wajah, tidak menghargai orang tua ataupun berbelas kasih kepada anak-anaknya. Artinya di sini kita yang belum mengerti kebenaran. Kita lanjutkan. Nah, melalui Indonesia pula pertama kali gerakan pemulihan nama Bapa Yahweh terjadi. Mulai pertama kali. Karena memang mulai tahun 98 sejak nama Bapa Yahweh mulai dimunculkan, terjadi kontroversi yang luar biasa. Tetapi untuk sekarang ini banyak sekali. Kita cek saja saudara, dari seluruh ujung barat sampai timur yang namanya gereja atau orang memasukkan nama Bapa Yahweh begitu banyaknya, luar biasa. Ya, mulai dari Indonesia. Kita lanjutkan saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, saudara? Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan adalah bangga menjadi orang Indonesia, karena kita menjadi salah satu penggenap Dafar Elohim. Amin. Bangga karena ternyata bangsa kitanya yang ada di Indonesia menjadi salah satu penggenap setiap nubuatan yang Tuhan berikan. Kenapa kok nggak bangsa lain? Kenapa kok nggak tempat lain? Tetapi melalui bangsa kita. Makanya bangga kalau sampai kita masuk dalam salah satu penggenap nubuatan dan rancangan Bapa Yahweh. Amin. Yang memanggil burung pemangsa, burung buas, yang memanggil burung Garuda dari timur. Salah satunya kita. Amin. Bangga menjadi orang Indonesia. Yang kedua, saudara. Yang kedua, berperan aktif memasyurkan namanya yang kudus, supaya semakin banyak orang yang mengenal Abba Yahweh Besem Yeshua dan pemulihan segala sesuatu. Artinya berperan aktif itu kita aktif, gak diem saja sudah, yang penting saya sudah tahu kebenaran, diam. Tidak, tetapi kita berperan aktif. Kita ceritakan, kita sharingkan bahwa nama Elohim kita, orang Nasrani, itu adalah Bapa Yahweh. Amin. Cuman tetap dengan cara yang baik, yang sopan. Karena Dafar Elohim diberitakan itu menjadi kabar baik. Amin. Harus diberitakan dengan cara yang baik. Tidak perlu memaksa orang. Namanya tugasnya memberitakan. Namanya berita itu diterima, ya haleluya. Enggak pun kita enggak boleh marah. Amin. Tugasnya hanya memberitakan. Banyak orang posting status, saudara. Wah, memberitakan, isinya firman. Begitu ada yang nyanggah, marah, saudara. Nah, kalau tugasnya memberitakan, ya beritakan saja. Mau disanggah kayak mau enggak diterima, ya itu bukan haknya kita. Ya tugas kita hanya memberitakan. Waktu Yeshua menyampaikan dafarnya di Israel, banyak orang yang menolak, banyak orang tidak mau. Apakah Yeshua langsung marah-marah? Tidak. Yeshua tetap tugasnya memberitakan. Amin. Oleh sebab itu sama, sudah. Ada orang pula yang aneh. Kalau di dunia Facebook curhat, nanti begitu dikomen orang marah. Loh, kalau nggak mau dikomen orang, jangan curhat di Facebook. Betul nggak, saudara? Banyak orang rahasia-rahasia sendirinya diunggah ke Facebook.
Nah begitu ada yang komen, marah saudara. Nah kalau marah ya jangan unggah, kan rahasia pribadinya, betul nggak? Sama dengan kalau kita mau memberitakan kebenaran nama Elohim kita, memberitakan daftar Elohim, tugasnya hanya memberitakan. Setelah memberitakan orang mau terima ya haleluya, orang ini merespon baik, terima. Seandainya menolak ya gak apa-apa. Yang penting kita tidak berhutang darah karena kita sudah memberitakan. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, lakukan nih, berperan aktif. Yang ketiga, melakukan segala dafarnya atau firmannya dan menjadi berkat buat bangsa, negara dan semua orang. Amin. Artinya di sini melakukan segala dafarnya, menjadi pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku firman atau pelaku dafarnya untuk apa? Menjadi berkat buat siapa? Bangsa kita, buat negara kita, bahkan buat semua orang yang nanti akan kita jumpai. Sehingga kita akan menjadi berkat, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini di tengah situasi yang kayak gini, banyak orang mengeluh, banyak orang putus asa, banyak orang yang punya masalah. Tetapi sebagai anak Elohim harus tetap menjadi berkat. Amin. Harus menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa kita harus menjadi berkat buat banyak orang? Karena kita adalah anak Elohim. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Lihat 3 hal ini. Kalau kita mencintai bangsa ini, kita ada tinggal di bangsa ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, bangga menjadi orang Indonesia karena kita menjadi salah satu penggenap daftar Elohim. Saya beri contoh, saudara. Kalau seandainya saudara tinggal di rumah orang, saudara ngontrak, bayar nggak? Bayar, saudara. Kalau sudah bayar, saudara ngerawat rumahnya nggak? Wah, bocor ya biarin, diusir, saudara. Sama, kalau kita tinggal di bangsa ini, ya kita harus mencintai bangsa ini. Amin. Bayar pajak tertib, betul nggak, saudara? Bayar pajak nggak? Ya bayar pajak, kita ada tinggal di bangsa ini, saudara. Kita harus tertib aturan pemerintah apa yang di sini kita lakukan. Begitu juga kalau kita mencintai daftar Elohim, ya kita harus tertib lakukan perintahnya. Amin. Jangan mencuri, ya jangan mencuri. Saudara, jangan bersaksi dusta, ya jangan bohong. Kenapa? Karena inilah menjadi pelaku daftar. Yang kedua, berperan aktif, memasyurkan. Sama dengan di sini, kita disuruh memasang bendera nggak? Agustusan. Masang bendera, saudara. Ini membuktikan kita berperan aktif. Sekalipun nggak boleh rame-rame ada lomba-lomba, tapi tetap masang bendera. Artinya kita berperan aktif ini loh, menunjukkan saya orang Indonesia. Sama dengan kita anak Elohim berperan aktif ini loh, saya punya Tuhan yang ajaib. Hidup saya dipulihkan luar biasa menjadi berkat. Amin. Menjadi kesaksian. Yang ketiga, melakukan segala daftar Elohim. Jadi kalau menjadi aturannya pemerintah, ya kita ikutin. Besok 17 Agustus upacara, ya upacara. Oh 17 Agustus besok kita ada acara masang bendera bareng atau apa, ya kita ikutin. Saudara, inilah aturan. Coba kita tinggal di lingkungan masyarakat saja. Kita di desa, terus kepala desanya memberikan instruksi, kita nggak mau, bermasalah, saudara. Artinya kita mulai belajar taat. Amin. Begitu juga kalau tentang daftar Elohim, kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Yang paling terakhir saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Saya Indonesia, saya ada untuk menjadi berkat buat semua, bagi kemuliaan Allah Yahweh, Besar Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Sekali lagi sayanya diganti nama sendiri ya. 1, 2, 3. Yeta Indonesia, Yeta ada untuk menjadi berkat buat semua, bagi kemuliaan Allah Yahweh, Besar Yeshua. Haleluya, amin. Yes. Ini tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau main musik, worship leader bisa maju ke depan.